はい、皆さん、こんにちは。初めての方は、はじめまして、デビと申します。普段はね、このチャンネルには、香水の話をだいぶしてます。ほとんどですね。で、今回はなぜイントロは日本語にしたいと言いますと、イントロだけで勘弁して、本当にもう日本語全然話してません。本当日本語でペラペラとか、それは随分昔の話だから、今回はイントロだけでよろしくお願いします。Gue udah lama banget nggak pernah ngomong pakai bahasa Jepang. Terus memang dulu kuliah di Jepang. Cuman karena setelah kayak berapa dekade gitu ya, gue nggak pernah ngobrol pakai bahasa Jepang, tidak pernah terpakai, maka terlupakanlah bahasa itu. Dan kali ini yang membuat gue berusaha sedikit lebih effort untuk ngomong pakai bahasa Jepang di intro adalah koleksi Doraemon keluaran dari Alien Objects yang long awaited dan most anticipated yang gue udah nunggu nih kapan brojolnya gitu ya, kapan keluarnya sih AO, ayo gue udah nungguin karena teasernya itu gue udah dapet dari akhir tahun 2021 kalau emang lu pantau Instagramnya Alien Objects, oke? Jadi sejak itu tuh gue masih nunggu, mundur nih kayaknya banyak banget pasti kendalanya karena ini kolaborasi dengan pihak Nihon alias Jepang yang gue tahu detailnya, prosedurnya tuh gitu. Jadi gue harus sabar menanti dan bahkan gue sempet ragu nih bakalan keluar nggak ya. Dan setelah keluar di bulan, sekarang udah bulan 4 ya, ini bulan 3 keluarnya, akhir bulan 3 atau minggu ketiga, I don't know. Dan keluarlah Dreng gitu, ini dia tempatnya ini. Kalau lo beli langsung 3 full bottle kayaknya dapetnya tempatnya ini gitu ya. Seperti ini tuh, iya kan, dari paperworksnya aja tuh detailnya wow gitu. Sangat Alien Objects dan sangat Jepang. Yes, gue tahu banget orang Jepang suka banget yang detail-detail gitu kan. Jadi gue paham sekali, baiklah, worth to wait gitu loh dengan detail-detailnya, oke? Nanti kalau emang gue ternyata kurang objektif menilai koleksi kali ini, well, ya udahlah ya, lo bisa cek review-review yang lain gitu. Kita ini dari kayak bakalan panjang ya kali ini ya. Udah ada kerepean, detail-detailnya banyak. Bella. Ini adalah tempatnya kalau lo beli 3. Terus kalau lo beli satuan atau ya kayaknya nggak full collection, dia bakalan kasih kayaknya ini tempatnya bakalan random gitu, yang size-nya kayak tempat Alien Objects biasa. Dan ini nih ya, salah satu contoh aja nih, gambar Doraemonnya seperti ini di depan. Terus belakangnya ada Takekoputa gitu. Terus itu ada Alien Objects-nya dan di sampingnya tuh ada detailnya, you know, tuh di samping sini nih. Kelihatan gak sih? Putih ya, susah tuh. Tuh ada 1970 sampai 2022 Fujiko Pro gitu. Dan ini gue punya 4 di sini. Karena ya pokoknya thank you Alien Objects, oke? Ini dengan detail-detailnya. Bahkan yang ini ada detail lagi nih itu. Kawaii itu, cute itu. Itu ada Dokodemo 2 itu pintu kemana saja gitu kan. Terus tuh ada Takekoputa lagi, baling-baling bambu gitu. Terus dan aneka rupa detail-detail yang wow buat gue. Nggak semua ada ya gitu. Ini random banget dan detail-detailnya tuh macem-macem, lucu-lucu, gemoy. Jadi gue udah kelihatan banget excitement gue dari awal ya. Maaf ya. Well, This gonna be long. Jadi gue itu, ini gue bilangnya entah bisa dibilang PR produk atau tidak, tapi gue cuman pengen make it clear. Jadi gue pas tahu Alien Objects bakal ngeluarin Doraemon, gue udah mend-DM pihak Alien Objects. Gue bilang, gue nggak mau dikirimin PR produk, please don't. Karena gue tahu pasti, maksudnya ini adalah bisnis skala indie gitu, yang benar-benar indie, enggak ya dibangun, develop dengan dari very small. Sekarang mungkin dia udah punya beberapa asisten maybe, dan ya gitu deh. Jadi gue bilang no, gue nggak mau dikirimin gitu, please don't. Oke gitu. Terus
tiba-tiba gue mendengar kabar burung, entah burung siapa, ups, ya pokoknya burung lah ya gitu, yang menyatakan kalau wah udah keluar gitu. Setelah gue tunggu-tunggu, akhirnya gue langsung gercep, gue cek di toko hijaunya tuh, oh iya bener udah keluar, langsung klik gitu. Tetaunya yang Nobitanya kehabisan yang full bottle-nya. Jadi gue dapatnya itu yang travel size-nya yang 10 mili I believe, yang kecil gitu kan. Terus ya udah, akhirnya gue membeli 2 yang besar, Doraemon dan Shizuka, dan 1 yang kecil gitu. Itu gue langsung purchase waktu itu di Tokopedia, and then datanglah 2 kardus. Karena memang gue purchase-nya ada 2 gitu. Jadi gue purchase yang 1 dengan pembayaran yang full bottle, yang 1 ya karena enggak kebagian Nobitanya, terus gue cek-cek sana sini ternyata nggak ada, ya udah akhirnya gue purchase yang Nobitanya yang small. Ternyata gue pikir bakalan datang seperti itu, tapi kardus yang pertama adalah isinya ya ini paper bag ini, kardus yang pertama. Dan kardus yang kedua isinya adalah full bottle ini. Jadi ya terserah lu deh mau menilai ini PR produk, monggo. Mau lu menilai ini gue beli dengan duit gue sendiri, ya rapopo gitu. Toh yang pengen gue omongin sami mawon alias sama aja ya. Terus first of all, biasanya orang menyebut harga belakangan karena gue suka lupa. Gue pengen menyebut harga duluan. Nah, gue nggak bisa share bentukan dari si travel size-nya karena ternyata yang Nobitanya gue juga dikirimin yang full bottle. Oke, untuk yang travel size-nya 10 ml eau de parfum, ini concentrate-nya adalah eau de parfum, itu dihargain 220.000. Sementara untuk yang full bottle-nya yang seperti ini, yang 50 ml dihargain 810.000 gitu. Ya ini termasuk range yang kalau untuk Alien Objects yang di bawah ya bukan yang black labelnya gitu ya, jadi yang kayak bukan yang white, correct, pokoknya yang masih di bawah 1 jutaannya gitu. Untuk 50 ml-nya eau de parfum, gue bingung mulai dari mana. Gue mulai dari perintilan tampilan dulu aja deh ya. Jadi yang kayak gue tunjukin tadi, paperworks-nya seperti ini gitu. And then di dalamnya itu gue mendapat surat yang seperti ini. Gue nggak tahu surat ini apakah nanti kalau lo beli pun lo mendapatkannya atau it's just buat orang-orang yang personal gitu ya. Ya maksudnya I don't know, mungkin yang dia kenal atau yang memang pelanggannya or something. Karena di sini juga ditandatangani, yang punya gue ditandatangani oleh sang perfumer Lucky Heng gitu. Kayak gini, dan di dalamnya ada yang seperti ini ya, karena gue juga menerima yang versi kosongnya gitu di dalam. Mungkin kalau lo beli bisa lo tulis-tulis sendiri kalau memang lo mau kirim, I'm not sure. Tapi kalau ini adalah ada surat yang disampaikan oleh sang perfumer buat gue kayak gitu. Gila sih kalau ngelihat detailnya. Ini tulisan Alien Objects-nya di sini nih, yang di paperworks-nya ini tuh kayak metalik gitu loh, yang tulisan Alien Objects ini, dan dia yang masuk ke dalam logo AO yang di belakang ini pun sama tuh. Jadi kayak gue nggak ngerti lagi ya. Yang di sini juga sama sih tuh. Detailnya tuh sesuatu deh pokoknya. Oh oke, ini di sini dia kasih ada detail seperti ini juga yang nanti bakalan lo terima di dalam kardusnya. Kayak gini, jadi ada detail kayak gini. Nah ini urutannya kan Shizuka, Doraemon, terus Nobita-kun gitu. 3 karakter. Terus di belakangnya ini seperti ini. Ini ada kayak gini ya. Tuh. Ada inspirasinya seperti apa dan pesan dari sang perfumernya gitu yang menginspirasi dia gitu. Ini I don't know, mungkin nanti bakalan gue taruh di description box buat lo siapa tahu yang kepo. Selongsongnya sama, nih kan di dalam itu ada kayak giniannya gitu ya. Selongsongnya bentukan luaran boxnya tuh sama seperti Alien Objects yang lain, bentuknya seperti ini, hitam. Ini yang standar, yang Alien Objects. Terus di belakangnya seperti ini. Kelihatan nggak? Aduh, warna putih tuh sulit ya, kena lampu soalnya gitu. Tapi ini waktu itu pernah gue bawa waktu ketemuan dengan teman-teman parfum, dan ini somehow ukurannya berbeda dengan ukuran yang lain. Ada ukuran yang berbeda, jadi jangan sangka ntar lo kalau randomly bawa terus lo ganti tutupnya tuh bisa masuk. No, tutupnya ternyata tidak bisa masuk. Jadi ini kayak emang size-nya berbeda dengan size yang sebelumnya I believe. Terus di belakangnya ini kan ada tulisan tuh. Tulisannya tadi kebaca gak sih? Shizuka dalam bahasa Jepang. Tuh ada dalam bahasa Jepang, dalam hiragana, terus habis itu ada pokoknya detail warna-warnanya, kombinasinya I don't know gitu. Pantesan aja lama, Bo. Karena gue nunggunya
sama banget. Dan apa ya, yang pakai warnanya tuh on point banget, warna Doraemonnya. Dan dalamnya dia duduk seperti ini, dan ini stikernya di dalamnya seperti ini. Ini kamera gua agak jauh ya hari ini ya, tambah jauh dibandingin biasanya. Oke, kayak gini gitu. Detailnya tuh sesuatu, Bo. Sementara yang Doraemon sama banget, tampilannya sama persis, cuman dia kayak gini. Ini Doraemon. Tuh. Gue berdiri dulu deh. Sih, ini yang Doraemon. Oke, Doraemon. Botolnya seperti ini. Oke, ini yang Doraemon seperti ini. Oke. Terus yang Nobita seperti ini. Nobita. Tuh. Ini. Ini botolnya seperti ini. Ini Nobita, dan ini bawahnya tuh seperti ini. Tuh. Ini semuanya nih, gila ya, susah banget gue nuduk-nuduk. Semuanya seperti itu bawahnya, penjelasannya itu. Yes, sedetail itu. Dan waktu datang itu dia diikat dengan pita-pita yang seperti ini. Ini pitanya si Nobita yang kuning, yang biru ini adalah pitanya Doraemon, dan yang pink ini adalah pitanya Shizuka gitu. Jadi diikat, ininya tuh diikat gitu. Oke. Jadi wow sih memang. Detail-detailnya tuh wow sekali. Dan kalau lo beli 3 waktu rilis awal ya, gue nggak tahu ini wild stock last kalau nggak salah ya, dia dikasih jimat-jimat atau ya omamori kalau bahasa Jepangnya. Jadi omamori or kayak lucky charm lah ya. Untuk yang Shizuka itu renai atau love yang kayak gini. Terus belakangnya detailnya kayak gini, bunga sakura. Ini untuk yang Shizuka. Terus kalau untuk yang Doraemon itu Kofuku kayak gini, lucky charmnya seperti ini. Belakangnya Ao juga dengan detail sakura juga. Terus semuanya sama sih belakangnya, cuman kata-katanya aja yang beda. Sementara Nobita itu Kaiung atau lucky gitu, keberuntungan. Ya seperti itu. Dan selain itu juga ada blotter atau muet atau blotting paper, test paper, whatever you call it, yang detailnya gemoy. Ada di sini gue dapet 3. Gue nggak tahu ntar kalau lo beli bakalan dapet random yang mana, karena gue juga bingung. Ini adalah PR or customer biasa. Ini dia ada 3 apa ya, kayak barang-barang item ajaib yang dikeluarkan oleh Doraemon. Si roti ini, roti apa ya namanya, gue lupa. Roti yang buat nginget-nginget yang gitu deh, roti yang biasa membantu si Nobita pastinya. Terus ini selimut, buat yang ingat please reminds me, gue udah mulai lupa gitu. Yang pastinya the most iconic itu adalah Doko Demodoha atau pintu kemana saja gitu. Nih tuh kayak gini. Ini adalah blotter yang pastinya nggak bakalan gue pakai karena sayang gitu. Di belakangnya tuh ada detailnya lagi dong di belakangnya. Tuh, it's very details gitu. Dan juga karakter-karakter dari Doraemon kayak gini. Nih, gue tunjukin satu-satu deh. Ini Doraemon. Di belakang Doraemon ada tulisan pesan dari Lucky, thank you, gitu. Terus habis itu ada Nobita, of course, Nobita-kun. And then, ini gue kebalik lagi naruhnya. Oke. Terus ada Shizuka-chan, Shizuka. Kelihatan nggak? Shizuka. And then ada, ini namanya Dorami ya, seingat gue. Adanya Doraemon siapa? Dorami ya, seingat gue Dorami deh. Oke. Terus habis itu ada Suneo-kun, si anak kaya ini. Kelihatan gak sih? Muka gue kayaknya mulai bikin autofocus gue nggak jelas. And then yang paling gede, Giant gitu. Masih ada sih beberapa karakter-karakter yang nggak muncul di sini, kayak si yang pinter tuh saingannya si Nobita, merebut hatinya Shizuka, siapa lupa gue namanya. Terus sama ada juga adanya si Giant, Jaiko yes gitu.
Seru sih, that's why gue dari kecil juga sebagai penonton Doraemon yang setiap hari Minggu, kalau nggak salah Minggu pagi, pokoknya weekend pagi, tuh gue selalu menunggu Doraemon sama Detektif Conan of course. Jadi ya itulah salah satu Doraemon lah yang membuat gue sangat senang di Jepangan dan sampai sekarang jadi ibu-ibu gitu ya. Jadi sampai sekarang pun ya gue cenderung suka Jepangan yang kawaii-kawaii, yang segala macam. Gue masih baca manga, gue masih nonton anime, gue masih menikmati kelucuan karakter-karakter Jepangan dan gue menikmati itu gitu. That's why I'm very happy. Nah, ayo kita ngobrolin parfumnya deh. Dari tadi gue ngomongin presentasinya juara. Kita mulai ngomongin dari liquidnya. Liquidnya warnanya yang Nobita sama Shizuka mirip-mirip, warnanya agak kuning-kuning gitu ya. Agak tetap bening tapi agak kekuningan, lebih kuning dibandingin yang si Doraemon. Doraemon dia lebih clear, transparan gitu dan tidak ada impurity sama sekali. Tutupnya semua magnetik, standar Alien Objects, tutupnya magnetik. Wangi sprayernya juga sprayer standar Alien Objects sih, masih pakai botol yang sama soalnya gitu. Tapi sprayer ini lebih bagus daripada batch awal-awal Alien Objects, I believe. Mengeluarkan cairannya cukup banyak dan mistinya nggak sampai yang terlalu misty, masih tetap terfokus, jadi dia akan mengumpulkan cairan yang cukup banyak walaupun dia teksturnya termasuk yang tidak oily. In general, it's a very fun fragrance. Dari konsepnya it's fun, it's happiness, it's joy. Jadi memang ini out of my character. Jadi kayak keluar dari comfort zone gue dengan aroma-aroma yang lebih dark, yang lebih mellow, nuansa-nuansa gelap, tapi ini adalah nuansa keseruan Jepangan yang ya happy gitu. Nuansa Doraemon kayak membawa nuansa happy. Nah, kita mulai dari Shizuka dulu deh, karena sesuai dengan urutannya tadi gitu. Jadi Shizuka ini notesnya apa? Karena notesnya dikit, gue bacain aja. Dia ada Sakura Crayon Lipstick, Sweet Potato, and Marshmallow. Gue nggak ngerti lagi dia how can you gitu. Dan buat gue wanginya ini sweet floral, cenderung ke arah gourmand. Wanginya tuh cenderung ke arah gourmand, tapi bukan gourmand yang edible, bukan wangi-wangi manis gourmand yang lu pengen makan. Walaupun di sini ada note sweet potato, tapi membuat nuansanya menjadi creamy dan karena apa ya? Ini kalau dicium tuh wanginya tuh waxy gitu. Jadi kayak buttery, kayak waxy. Jadi kayak lilin-ish, kayak ada plastikinya sedikit gitu. Jadi berkesan, gue ngerasa memang ya kalau dibilang ini ada aroma krayonnya tuh bukan krayon yang kayak pastel yang pekat banget, tapi kayak krayon yang murahan gitu loh, yang krayon kayak Crayola tapi yang licin, yang waxy gitu. Justru image-nya dari yang gue cium ya. Terus wanginya ini sweet dan sakuranya itu cenderung bukan sakura yang berkesan spring scent yang bright gitu, tapi cenderung dia ada nuansa slightly kayak muskinya. Jadi ngebuat gue wah lucu nih, dan ini semua kayak playful, jadi semuanya menurut gue sangat unisex, semuanya juga range umurnya luas banget, tapi it depends karakter lu yang seperti apa. Kata kuncinya adalah kawaii alias cute alias fun gitu. Jadi ini kalau emang karakter lu cenderung yang lebih kayak boss, yang lady boss, yang anggun ladylike, mungkin yang kayak gini tuh sedikit membuat untuk lu pada saat mood lu lebih ke arah fun. Tapi kayak kalau mood lu pengen yang zen moment, pengen yang sedikit sendu, mellow, I don't think this is ya mungkin lo bisa cari yang lain dari Alien Objects atau dari brand-brand lain. Wanginya manis dan floralnya tuh balance banget. Jadi kayak kalau kita minum minuman yang base-nya cherry blossom atau sakura base dengan dikasih topping si krim gitu, topping krim, dan ada kayak sprinkles yang aromanya rasanya tuh sakura tapi yang agak pretek-pretek gitu loh, yang agak sparkling sedikit gitu. Ini nuansanya buat gue fluffy, jadi kayak wanginya walaupun cenderung dense karena dia ada manis yang cukup berasa, tapi somehow buat gue tuh nggak membuat wanginya ini berat.
You know, biasanya tuh yang berat tuh yang thick, yang gooey, yang lengket, pliket banget. Tapi kalau ini nih masih ada nuansa yang bikin dia tuh lebih bright and sparkling sedikit. Ini di antara tiga, of course, this is Shizuka. Jadi lebih feminine, berkesan ya, it's floral sweet. Jadi kalau emang lu cowok, tapi lu suka wanginya yang floral sweet, bahkan cenderung kayak ya gue bisa bilang kayak sakura mochi, atau kan waktu gue bawa ketemu sama teman gue waktu itu gue nggak tahu nih boleh mention apa enggak karena gue nggak ngomong gitu ya, dia bilang kalau ini mengingatkan dia dengan wangi Evangeline gitu. Gue ngerti banget kenapa, karena memang ada edisi sakura edition gitu ya, cuman ini made in a very yang lebih kompleksnya lagi, yang lebih yang lebih ringan, kesannya tuh ringan dan kompleks tapi lebih ringan gitu, you know. Jadi nggak berasa yang lengket banget gitu. It's very very nice untuk yang sakura. Cuman ya mungkin perlu orang yang memang karakternya feminin, lu suka pakai baju yang warnanya pastel color, atau ya lu suka yang bright. Dan basically untuk menyukai ketiga parfum ini, sedikit atau banyak lu sebaiknya suka wangi yang ada manisnya gitu. Walaupun ini bukan manis yang lengket, yang tebel banget gitu, yang sampai pliket-pliket, no. Di gue loh ya, gue paling males ngomongin SPL karena kembali ini beda-beda banget di masing-masing kulit, dan bahkan di gue aja di masing-masing waktu dan event tuh akan berbeda-beda. Sementara gue selama ini cuman baru pakai seberapa sih yang paling sering gue pakai ada nanti ya. Oke. Nah ini di kulit gue termasuk yang nggak terlalu awet, tapi masih awet enough, jadi moderate lah keawetannya, about 3 or 4 hours gitu. Dan wave-nya dapat terus, projects-nya it projects, tapi bukan yang intens, yang tebal. Dia cuman ya pas di awal-awal kita akan dapat, tapi di satu jam kemudian dia udah ya mulai turun dan stay skin scent gitu di kulit gue sekitar 3 atau 4 jaman I believe. Terus yang berikutnya itu adalah Doraemon. Doraemon cairannya yang paling bening ini. Doraemon ini wanginya, notesnya lemon, lime, soda, sake, and sandalwood. Ini buat gue pada saat gue membaca notesnya, gue tuh mikir, gue perlu beli full bottle yang kayak gue perlu, karena it's lemon, lime, soda, kayak bakalan berisik gitu kayaknya. Tapi ya udahlah ya, gue pengen koleksi tiga-tiganya, so gue beli aja gitu. Dan pas datang dan gue spray, oh my goodness, ini beda banget sama yang udah ada. Wangi lemon atau lime yang sudah pernah gue cium sama ini tuh beda banget. Dari pihak Alien Objects kalau nggak salah ngasih tahu kalau ini wanginya mirip Sprite. Tapi for me ada minuman Jepang yang lebih mirip lagi, yaitu ini Ramune. Ramune ini wanginya mengingatkan, Doraemon ini mengingatkan gue sama wangi Ramune ini. Ramune ini adalah minuman yang sangat-sangat fun. Jadi ini, mudah-mudahan gue nggak numpain ya. Jadi ini nih, tuh dia tutupnya ada kayak ginian ya. Ada tusukannya, dan ini bisa kita, jadi kita copot dulu gitu. Ini kita copot ringnya gitu. Dan ini kita tusukin. Wait, kita tusukin. Bisa nggak gue tusukinnya ya? Gue takut meledus. Tumpahlah dia. Tumpahlah dia. Dan di dalamnya ini ada kelerengnya. Ada kelerengnya gitu. Kedengeran nggak? Jadi dia tuh ada kelerengnya di dalam, dan it's very very sparkly. It's very very sparkly, dan ini adalah minuman di musim panas yang sering diminum oleh anak-anak dan orang dewasa di Jepang. Bukan cuma anak-anak, oke? Dia segitu sparklingnya dan funnya. Jadi ini ada kelerengnya di dalam. Cuman kalau nggak salah, seingat gue ini bisa dikeluarin lagi. Ada cara ngeluarinnya, but gue lupa gitu. Ini adalah minuman Jepang yang namanya Ramune, yang sangat-sangat mengingatkan gue sama Doraemon, oke? Yes. Kayak ada aromanya grape-nya sedikit, cuman kalau ini seingat gue ada yang putih juga, kayaknya lebih ke yang putih kayaknya, cuman gue nggak dapet gitu. Tapi seingat gue ini aromanya mirip-mirip dengan Ramune, oke? Doraemon ini adalah clean, sweet, bright, and sparkling. Jadi kayak tadi tuh yang apa ya, fizzy gitu, yang blubuk-blubuk kayak ada sodanya gitu. Ini sesuai dengan deskripsinya dia memang, atau di sini dia tulis kok kalau Doraemon itu magic fizz bubbles as free as flying in the air, Takecopter. Jadi gue pikir
Waktu itu kan, wah kalau wangi Doraemon nih, kalau pakai kopter atau baling-baling bambu, apakah wanginya akan kayak bambu-ish? Ternyata ini adalah aroma udara dingin, udara yang segar gitu. Jadi pada saat mungkin dia terbang, itu terciumilah wangi yang sedikit sharp atau crisp atau clean yang bersih. Juga apa ya? Ada nuansa wangi yang menyeruak masuk agak tajam. Tapi itu yang justru membuat unik dari aroma lemon yang ada di Doraemon dibandingin aroma lemon-lemon yang lain yang gue kurang nyaman. Dan ini kembali dibalance dengan adanya aroma manis. Nah, di sini gue bingung. Awalnya gue pikir ini ada sake. Gue pikir bakalan aroma, sempat gue obrolin sama teman gue, ya ampun kok wangi sake. Ntar kayak aki-aki Jepang yang suka kobam-kobam atau di pinggir halte atau stasiun gitu yang teler-teler. Kok nggak kayak sisi gelap dari Doraemon gitu ya. Tapi ternyata tidak. Ini kayak ada aroma manisnya aja sedikit. Aroma beras manis gitu sedikit. Tapi nggak sampai yang mendominasi. Kayak membuat nuansanya sangat masih kayak seger banget gitu loh. Nuansa kayak ada wangi beras yang fermented sedikit tapi masih manis gitu. Kayak apa ya bilangnya, kalau di kita tuh mungkin tape, tapi tape yang masih seger gitu. Jadi bukan tape-tape yang udah alkohol-ish banget gitu. So it's very very nice. Cuman ini mungkin buat orang yang mencari keunikan aroma, ya cukup dengan keunikan yang gue bilang tadi, yang bahwa ini adalah different take of lime and lemon di hidung gue. Ini termasuk yang mass pleasing, paling aman dibandingin yang lain, dan termasuk yang paling unisex menurut gue somehow. Jadi dan lucunya lagi, yang biasanya gue kurang suka dengan wangi-wangi yang seger-segeran doang, ini bisa dilihat, ini yang paling banyak habis. So ya itu udah bocoran langsung lah ya gitu. Terus apalagi ya, di sini gue sambil masih ada kerepean ini di bawah, masih ada. Lemony tapi sweet, yang ada sweetness yang bikin balance, nggak kecium aroma sakenya, yes. Wanginya tuh hanya memberi sentuhan manis sedikit aja. Terus kalau awal disemprot terus dicium, paling berasa agak kok nyerang hidung ya, karena itu tadi lemon and lime itu buat gue tuh gitu loh, nyerang di hidung gue. Tapi ternyata ini menyegarkan sepanjang hari dan menyenangkan wanginya gitu. Jadi ini justru yang paling aman. Maksudnya ya untuk effortless scent yang pengen gue pakai pada saat gue pengen seger, Doraemon. Terus ini juga yang di kulit gue paling awet somehow. Di kulit, di baju tuh gue dapet terus itu wave yang agak sharp sedikit, yang agak apa ya, kayak sparkling, bubbly sedikit. Jadi ini wanginya bukan yang wangi-wangi kayak apa ya, kayak niche banget, yang versi yang artisan yang thick dan kompleksitinya tuh dense banget gitu. No, ini kompleks, ada campuran padu padan nada-nada yang seru, tapi playful, kayak santai gitu, kayak apa ya, senengnya bukan yang berlebihan, nggak lebay gitu, nggak norak gitu senengnya. Di kulit gue meski projectionnya kurang, tapi dia si yachtnya weave-nya dapet terus. Bukan yang project mabul-mabul, tapi pada saat gue ngobrol sama teman gue berdua, dia sometimes masih dapat wave-nya. Terus habis itu kalau gue pun lagi seliweran pakai ini, gue masih bisa cium wangi dari Doraemon. Dan yang terakhir adalah Nobita-kun. Nobita-kun atau Nobita, ini yang awalnya tricky juga buat gue. Ada notes banananya yang menurut dia terinspirasi oleh karakter Nobita yang warnanya, yang pakai bajunya kuning kayak gue, tapi dia lebih kuning, bajunya kuning, and then sifatnya agak lembek gitu, dikit-dikit nangis, dikit-dikit minta tolong, but actually he was nice gitu kan, he is nice. Jadi terinspirasilah untuk memasukkan notes banana katanya. Tapi to be honest with you, kekhawatiran gue atas notes banana itu terpatahkan karena banananya di sini nggak langsung bikin gue image tentang susu banana, susu pisang gitu, itu patah. Karena justru di sini yang paling dominan menurut gue justru notes dari pineapple. Notesnya apa sih, gue belum sebutin ya. Banana, pineapple, milk, honeysuckle, and amber.
Di sini justru dari awal semprot tuh berasa banget pineapple-y gitu, nanas is banget, nanas is bahasa gue ya. Berasa nanasnya tuh dari opening udah sweet nanas, tapi gue seneng ini tidak dicampur dengan coconut gitu. Biasanya nanas kombinasinya dengan coconut jadilah pina colada yang membuat ini jadi kehilangan karakter Nobitanya gitu. Nah kalau ini justru Nobita di sini tuh fun, menyegarkan, menyenangkan, tapi sedikit ada nuansa mellow dari milk yang nggak terlalu thick, nggak sampai yang creamy banget, milky doang, jadi lebih fluid gitu loh, nggak yang sampai viscosity atau densitas si wanginya tuh nggak sampai yang pliket gitu, tapi ada manisnya gitu. Jadi nuansa ini tuh masuk kayak yang wangi seger dan dibalance dengan manis, cuman nggak yang sampai yang pliket banget. Untuk yang Nobita ini, catatan gue adalah sweet milky pineapple. Jadi ada aspek milky-nya di nuansa pineapple, tapi gladly nggak pakai coconut. Thank you AO nggak dikasih coconut please dong, karena Nobita itu bukan yang berasal dari negara-negara tropical. Oke. Terus sweet, fruity, sedikit floral, terus nyaris gourmand. Yes, ini aroma fruity-nya itu bercampur dengan sweetnya, kan kayak tadi gue bilang mana ditambah milk lagi, jadi kesannya tuh kayak minuman-minuman susu, minuman-minuman buah yang nyaris gourmand, tapi nggak sampai yang kayak segitunya pengen gue minum atau gue seruput atau pengen gue makan gitu, no. Di sini mungkin juga karena ada kombinasi atau peran dari honeysuckle yang ngebuat ini slightly floral gitu, jadi ada wangi floral yang manis gitu. Ini wanginya untuk yang Nobita, ya semuanya sebenarnya bisa dari anak-anak sampai orang dewasa pun bisa pakai. Cuman kalau buat yang cowok yang nggak suka floral mungkin nggak bakalan masuk ke Shizuka. Terus kalau untuk Doraemon dan Nobita, kalau lu mau tipe cowok yang basically kayak suka arah K-pop, kawaii, atau bukan yang lucu gitu, yang gemoy gitu ya, tipikalnya bukan yang ganteng, bukan yang laki gitu. Kalau lu yang laki gitu, mungkin untuk masuk ke Doraemon masih bisa. Ya, gue waktu itu sempat ngobrol juga sama Nico dari Nico Fractalk. Dia juga beli, dan buat dia, yes, dia juga suka Doraemon, dia bisa masuk dia juga suka yang ini, cuman ya karena ini lebih manis dan fruity yang berkesan buat dia, untuk segi karakter tidak masuk gitu. Gue ngerti banget ya, sama halnya dengan si Shizuka yang mungkin kalau lu adalah lady boss yang sukanya wangi-wangi yang spicy, oriental, leathery, mungkin you're not gonna like Shizuka gitu. Terus kalau yang Nobita ini karena dia fruity dan manis gitu ya, jadi ngebuat ini berkesan slightly lebih ke kanak-kanakan atau lebih ke yang kawaii gitu, yang gimana ya bilangnya, kayak kalau di Jepang tuh ada cowok yang versi ganteng, ada cowok yang versi cute. Nah ini yang versi cute-nya gitu. Jadi kalau untuk lo cowok-cowok yang versi cute masih masuk. Sementara kalau cewek ya lo asal lo suka fruity and floral, yang lebih ada laktonik ya sedikit, ada kesannya tuh ada milky-milky-nya sedikit. Yes, you might like to try this one. Dan ya seperti tadi gue bilang, kalau gue personally somehow entah mengapa gitu ya, walaupun gue juga bisa melihat kayak bisa mencium dan merasakan keunikan dari ketiganya, gue paling suka si Doraemon. Gue paling sering gue pakai si Doraemon karena ada sharpness, crispiness, jadi crisp dari wangi yang dia keluarkan ini, dan dengan base sandalwoodnya ini membuat gue sangat-sangat nyaman dengan aroma lemon and lime yang oh my god, Doraemon lo bisa bikin gue seneng dengan aroma lemon and lime yang berkesan fizzy, yang berkesan kayak kalau gue minum Sprite, kayak image-nya dia Sprite dikasih lemon lagi, dan Sprite-nya itu yang masih sodanya banyak gitu, yang bikin gitu, yang sampai gitu, kayak di sini tuh kita harus nahan dulu sampai sodanya tuh habis. Yes, jadi buat gue tuh, is it a safe blind buy? Somehow ya buat gue nggak ada safe blind buy. Lu harus tahu dulu karakter lu yang seperti apa, lu ready nggak untuk menerima aroma yang seperti ini. Coba do your research, dan apakah worth the hype?
Yes, for sure. Asalkan lo mengerti bahwa ini adalah kolaborasi dengan Doraemon, bukan GGG no G yang apa setan-setanan, bukan yang ninja Hattori yang ninjaan yang wanginya tuh kayak wangi alam-alam. No, ini adalah kolaborasi dengan Doraemon. Jadi wanginya it's very fun, it's very kayak everlasting, atau lo dari kecil, misalkan lo masih kecil pun masih bisa pakai, ponakan lo bisa pakai, sepupu lo bisa pakai, lo bisa pakai, tante lo bisa pakai, yang lo bisa pakai. Tapi yang untuk sesuatu yang playful, untuk sesuatu yang cheerful, untuk sesuatu atau untuk event-event atau momen-momen yang pengennya menyegarkan, menyenangkan, dan ada manisnya gitu. Ini pas banget momen keluarnya setelah launching beberapa waktu kemudian, kayak sang co-creator dari Doraemon meninggal dunia. It's very sad for me, karena ya kayak thankful juga lo udah membuat karakter-karakter yang mengisi hidup gue dari kecil. Doraemon, congratulations buat Alien Objects. Dan finally produk dari Doraemon Collection ini keluar, tiga parfum yang the main karakter dari film Doraemon. Mudah-mudahan kedepannya ada kolaborasi yang seru-seru lagi dan menyenangkan, dan wangi-wangi ini amazing for me gitu. Yang wah lucu ya. Kalau emang lu bukan tipikal orang yang mencari safe scent, wangi yang aman, ya tetap aja buat gue kalau emang lo mau coba, mendingan lo cari, lo beli yang 10 milnya atau cari diken-dikennya dulu, oke? I think that's all. Halo, yes, ini adalah editing Dewi yang lagi ngedit. Jadi gue lupa nyampein di video, ada sih sebenarnya minusnya yang gue temukan, tapi gue lupa sampein. Oke, jadi untuk di Alien Objects Doraemon Collection ini, selangnya tuh pendek dan somehow motongnya agak lancip. Kelihatan gak sih? Jadi selangnya tuh agak kayak yang Shizuka gue yang paling parah sih, dia kayak ngambang gitu. Hopefully nanti kalau gue pakai dia bener-bener sampai habis, karena selangnya juga motongnya tuh agak miring, jadi kayak jarum suntik gitu yang posisi agak miring. Jadi gue juga bingung kok tumben-tumbenan gitu. Ya mudah-mudahan enggak, ya misalnya tetap bisa sampai habis, I don't know. Tapi yang Shizuka gue agak pesimis sih. Gue nggak ngeh karena yang sebelumnya kayak yang di Aurora ini punya gue ya bener-bener sampai bawah napak gitu tuh. Kelihatan gak sih tuh napak gitu. Sementara setelah gue perhatikan lagi, yang di pandan gue juga agak miring dan kayak nggak sampai bawah gitu. Jadi potongannya tuh miring, nggak sampai bawah gitu. Jadi kayak ngatung gitu. I don't know why. Jadi itu sih kekurangannya mungkin. Kalau nanti sampai bawah mungkin nggak bisa sampai habis. Gue sendiri belum sampai yang benar-benar menghabiskan full bottle Alien Objects. Jadi buat lo yang udah pernah menghabiskan dengan posisi selang seperti itu, mungkin bisa di-share gitu ya. Itu aja, Dewi kembali mengedit lagi. Sore dake desu. Mata. Ribet ya, Bo, ngomong bahasa Jepang ya, Bo. Ya, kalau gue ngomong pakai bahasa Jepang, intonasi gue jadi lebih tinggi. Dewa, ijo desu. Mata, chigau kikai de. Sayonara, jane.